Setelah mempersiapkan beberapa barang-barang yang dibutuhkan, saya bergegas ke kedai kata sebagai titik temu dengan teman-teman lainnya. Lokasi yang akan kita tuju kali ini adalah Bukit Mametang di Kecamatan Pulau Bagian Selatan, Desa Cakura, Kabupaten Takala. Jadi sebelum ke Bukit Mametang ini karena jadwalnya jam 9 ini ternyata jam 11 baru datang. Karena tengah. Nah ini yang nanti akan membersamai kita. Berapa lama naik perjalanan nanti? Lebih 1 jam. Treknya bagaimana? Ada di air di situ. ada tapi terus. Itu maksudku itu. Kalau sakit ada di rumah sakit. Saat memulai perjalanan sekitar pukul 12.30, ternyata masih ada saja hal-hal yang terabaikan. Dan hal itu sangat urgent, dari bensin kendaraan yang akan digunakan hingga makanan yang akan dibawa. Sehingga mau tidak mau kami harus singgah lagi untuk berbelanja. Perihal pengaturan waktu, kami memang masih lalai terkadang, sehingga harus mengorbankan beberapa hal. Terbukti untuk berangkat saja kita masih terlambat sangat jauh. Selepas berbelanja dan beberapa belanjaan kami bagi kepada tim agar tidak terlalu memberatkan satu orang saja, kami melanjutkan perjalanan. Perjalanan kali ini juga ikut bersama kami Galang dan dibersamai juga oleh istri tercintanya. Beberapa lubang di jalanan membersamai perjalanan kami. Rute yang kami tempuh yaitu lewat Desa Muncungkumba. Sebenarnya masih ada jalanan yang bisa ditempuh untuk ke Bukit Mametang, tapi kondisi jalanannya jauh lebih parah dari yang kami lalui. Sekitar pukul 13 siang kami telah sampai di Desa Cakura. Jalanan yang sedari tadi begitu enak dilalui kini berubah menjadi jalanan tanah yang dipenuhi dengan bebatuan sebesar tinju orang dewasa. Pimen, sang driver, harus lincah dan gesit agar tidak melalui bebatuan yang besar. Sesekali ia mengeluh, bukan karena soal jalanan saja, tapi juga karena motornya yang jika melalui bebatuan akan mengalami benturan yang kurang mengenakan. Mungkin dikarenakan sumber gas yang tak lagi berfungsi normal. Dikarenakan rasa kasihan terhadap si motor, maka saya dan Galang memutuskan untuk jalan kaki menuju parkiran. Rasanya agak dongkol juga. Sudah terlambat berangkat, malah dijamu dengan jalanan yang entah sudah berapa lama tak pernah diperbaiki. Semoga ke depan jalanan ini mendapatkan perhatian dari pemerintah agar akses untuk menikmati Bukit Mametang lebih asik. Di perjalanan, saya dan Galang sesekali berbincang mengenai orang-orang yang kami temui dan pulang selepas dari Bukit Mametang. Dari kelengkapan yang mereka gunakan yang menurut kami luar biasa. Tetapi hemat saya, apakah itu bukit ataupun lembah, apalagi gunung, sebaiknya mempersiapkan alat yang digunakan untuk keselamatan dan kenyamanan yang sebaik mungkin. Bukankah keselamatan jauh lebih penting dibandingkan hanya sekedar memperbanyak isi galeri HP untuk dijadikan status, namun keselamatan dan kenyamanan diabaikan? Tinggal. Baru istirahat nih sampai gitu di sana lah sebenarnya kamu udah ketemu sama Senja sih Mintin. Oh iya, selain Galang, yang masuk dalam tim juga ada istri tercinta Bung Galang sekaligus penyandang dana perjalanan ini. Lalu ada Takim, si pria tampan yang selalu lupa bawa jas hujan, dan Pasang, remaja bertumbuh dengan apa adanya. Dan tentunya Pimen, sang driver sekaligus koki kami saat melakukan perjalanan semacam ini. Dia yang terbaik. Betul ngapa? Iya. Yo. Hai. Tak berselang lama, kami telah sampai di parkiran. Yang perkiraan saya dari sini, pintu masuk ke Bukit Mametang telah dekat. Namun ternyata perkiraan saya keliru. Kami masih harus melakukan perjalanan dengan jalan kaki dikarenakan aliran sungai yang tidak bisa dilalui dengan motor. Kenapa perjalanannya? sama-sama yang kaki nah baru pakai dulu kacamata ada saya punya kacamata tidak usah
Akhirnya, selepas menyimpan motor dan mengecek semua kelengkapan, kami melakukan perjalanan. Jadi bagaimana nih Firman? Bagaimana nih? Komentar dulu nih perjalanan ini. Perjalanan sangat menarik. Kami bersama dengan pendaki-pendaki senior, dan ternyata medan yang tadinya kita anggap susah sepertinya agak mudah, karena ada beberapa saya lihat pendaki-pendaki yang lebih sederhana dia punya perlengkapan. Kita akan menuju ke sini, pohon yang satu ini. Ya ini di puncaknya. Menurut informasi teman-teman yang di sini. Akhirnya, kami sampai di pos registrasi. Adit, anak pertama dari Bung Galang yang merupakan bagian dari tim, kami daulat untuk melakukan registrasi. Selepas melakukan registrasi, akhirnya kami masuk ke dunia Bukit Mamitang. Di perjalanan kami disuguhi dengan ornamen patung dan sebuah tugu yang terdiri dari patung rusa, dan di bagian tengah terdapat patung orang yang berkuda dengan tombak di genggamannya. Ini adalah pertama kali saya dan beberapa anggota tim melihat tugu ini. Pun kami tinggal di Takalar, ternyata daerah kami banyak yang menarik rupanya. Perjalanan kami lanjutkan. Kami disambut dengan tanjakan yang langsung menghujam paru-paru. Baru beberapa menit saya sudah ngos-ngosan. Ini mungkin efek karena baru kembali melakukan aktivitas semacam ini, atau mungkin karena usia. Beberapa kawan termasuk Galang juga memilih beristirahat dan mengumpulkan napas kembali. Saya ingat 2 tahun yang lalu menjadi pendakian terakhir saya dengan teman-teman yang lain saat melakukan lintas Gunung Lompo Batang menyeberang ke Gunung Bawah Karaing. Setelah itu, semua kembali ke penguturan awal. Sepanjang perjalanan kami menuju puncak Mamitang, pepohonan yang masih alami bertumbuh dengan rindang, seperti juga cinta yang tumbuh pada 2 sejoli di depan kami. Usia yang sudah tak muda lagi, lutut sepertinya janjian dengan paru-paru, sehingga mau tak mau harus beristirahat lagi. Belum lagi perut mulai keroncongan. Untungnya Pimen sudah menyiapkan tumpi-tumpi dan nasi untuk mengantisipasi hal-hal semacam ini. Selepas makan siang, saya, Pimen, dan Dinjipa yang berada paling belakang melanjutkan perjalanan, dan tak terasa kami sampai di puncak. Tepat pukul 17:10 untuk pertama kalinya kami menginjakkan kaki di puncak Bukit Mamitang, dan ramai. Ya, sungguh ramai, sangat ramai. Namun, tak lama drone mengudara, hujan mulai memberikan tandanya agar kami segera berteduh. Takim dan Pasang sesegera mungkin memasang presit untuk tempat berteduh tim. Hujan lebat dan angin mulai berkolaborasi menjebak kami. Kita kehujanan ini guys. Kita sudah di puncak kehujanan, jadi kita bikin pipak sementara. Setelah hampir 1 jam terjebak hujan, kami memutuskan untuk melangkah pulang. Kami takut lebih lama dan lupa waktu, sehingga kami memilih melanjutkan perjalanan pulang setelah hujan tidak lagi terlalu deras. Beberapa kawan tidak mempersiapkan jas hujan sehingga mereka harus pasrah berhujan-hujan. Sekitar pukul 20 malam kami telah di perjalanan pulang. Bukit Mamitang dengan jalur Aminting, kami tak sanggup kalau harus tektokan. Kami pendaki dengan jenis harus mendirikan tenda berapapun ketinggiannya. Tunggu kami kembali.